warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sunardianto di channel YouTube-nya Freddy Sunardianto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Kebetulan saya sekarang lagi bersama dengan Kang Heri Susanto, YouTuber dari Subang yang selalu update dalam pemberitaan di lapangan. Kang Heri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Salam komando. Siap. Kang Heri, saya mau nanyakan nih Kang Heri. Apa nih? Suka kaget saya nih. Iya. Kalau ditanya-tanya sama YouTuber. YouTuber, ya seperti Bang Jack YouTuber ya. Saya mau nanyakan masalah ke belakang, yaitu masalah Danu jam 3 kurang 5 itu dinyatakan oleh salah seorang YouTuber bahwa keluar untuk mencari nasi goreng. Ini pernyataan dari salah satu YouTuber ya, yang disaksikan oleh YouTuber yang lain, bahwa Danu keluar jam 3 kurang 5 kemudian mencari nasi goreng, tapi tidak ketemu nasi gorengnya, dan melihat dua orang di TKP, yaitu pria dan wanita. Yang satu memakai jilbab pink kalau tidak salah ya, apa ungu ya, satu lagi laki-laki, dan itu dua orang yang dilihat oleh Danu. Itu menurut pernyataan dari salah seorang YouTuber, dan dia mengatakan bahwa, dan sudah mengatakan sumpah bahwa Danu melihat. Dan malah salah satu YouTubernya lagi memperlihatkan fotonya, dua foto itu, dan Foto siapa nih? ya itu YouTuber memperlihatkan foto itu kepada Danu. Ya. Betul nggak orang yang ini? Dan betul katanya Danu. Itu pengakuan dari salah seorang YouTuber yang disaksikan oleh YouTuber lain bersama Danu, yang waktu itu pembicaranya dari jam 12 sampai jam 6 katanya, kurang lebih 6 jam. Nah, kemudian dibantah oleh kuasa hukum Danu dengan ada alibi, yaitu dari orang tua Danu, bahwa Danu pada saat jam sekian, jam 3 adalah dalam keadaan tidur. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah mana yang benar? Nah itu, Begini Bang Freddy ya. Yang pertama saya ingin terlebih dahulu menanyakan kepada Bang Freddy nih. Kenapa bisa bertanya seperti ini? Berarti pada dasarnya Bang Freddy sudah menyimak salah satu channel YouTuber tersebut ya? Betul. Ini perlu ada sebuah ketegasan, jadi biar orang juga tidak bertanya-tanya ini. Oh ya baik. Jadi saya YouTuber di sini siapa? YouTuber saja. Sebutkan ya. YouTubernya adalah dari channelnya Kianom. Ya. Yang itu bersama dengan YouTuber lagi Pak Kades ya. Jadi di sana ada Pak Kades, ada Kianom, dan bersama Danu. Itu informasi yang disampaikan oleh Kianom ya. Bahwa dari jam 12 sampai jam 6 kalau nggak salah ya. Dan disampaikan bahwa melihat malam keluar yang tadi udah saya sampaikan jam 3 kurang 5 Danu keluar mencari nasi goreng, dan kemudian melihat di TKP ada dua orang. Nah seperti itu gimana Kang Heri? Nah menurut tanggapan saya begini ya Bang Freddy ya, seperti halnya kita kan sama YouTuber ya. Betul. Kita YouTuber, Bang Freddy juga YouTuber, Bang Jack juga YouTuber, Bang Yahya, Kang Heru juga YouTuber ya. YouTuber. Nah maksudnya itu kalau yang namanya YouTuber itu kan istilahnya memberikan informasi sesuai dengan apa yang dia tahu, ya kan, dan yang dia dapat. Karena kalau secara pribadi saya, kenapa saya channelnya itu bukan channel analisa, tapi saya lebih langsung terjun ke lapangan, karena menurut pendapat saya itu tidak ada kebebasan absolut. Jadi kebebasan itu memang harus dipertanggungjawabkan dengan data-data dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang terkait ada opini-opini atau ada berita-berita dari berbagai macam channel, kalau saya sendiri sih tidak terlalu tidak terlalu fokus gitu kan untuk kesana secara pribadi. Kecuali kalau misalkan sudah mungkin ya bisa saja sih bereaksi atau bagaimana, wajar ya namanya manusia ya. Kalau misalkan saya juga pernah bereaksi, nanti akan saya jelaskan. Tapi ini yang akan saya bahas tentang hal ini dulu ya. Jadi itu kan opini-opini. Nah, opini-opini tersebut yang di luar itu menurut saya tidak akan pernah merubah, tidak akan berpengaruh terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini penyidik ya. Nah, kenapa? Karena yang didalami oleh pihak penyidik mungkin itu adalah informasi-informasi yang didapat dari saksi, ya kan, dimintai keterangannya, ya kan, lalu diolah, dikembangkan seperti apa, ya kan, sesuai dengan keterangannya. Jadi bisa dikatakan mungkin
yang sudah masuk BAP Ya. atau sudah memenuhi syarat pro justisia ya. Ya. Itulah. Nah, jadi ada informasi misalkan tadi dari channelnya Piano, dari itu. Jadi pada dasarnya memberikan informasi apakah itu tidak terlepas benar ataupun salah, nanti juga akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing YouTuber itu sendiri. Ya. Kan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi bagaimana saya usul kepada Bang Fred ini, tapi saya juga kan tidak akan pernah bisa merubah apa yang menjadi ada di pikiran Bang Freddy ya. Tetapi kalau menurut saya hal-hal seperti itu diabaikan saja, kita fokus aja, karena memang mungkin Bang Freddy juga saya melihat ya kalau dalam sisi penyajian berita sekarang berada di garis depan, benar nggak? Di belakang Kang Heri lah. Di garis depan ini kan. Dalam mencari informasi untuk bisa disampaikan kepada teman-teman semuanya, para subscriber Kang Freddy tentunya ya. Semuanya. Nah, sekali lagi, siapa yang benar dan siapa yang salah, kita nanti untuk benar dan salahnya itu kita lebih fokus kepada hasil penyidikan kepolisian saja. Jadi memang sudah diserahkan kepada pihak penyidik ya? Bukan sudah diserahkan kepada pihak penyidik. Jadi kan mungkin apa yang disampaikan oleh Danu sudah disampaikan ke penyidik. Ya. Apa yang disampaikan ditanyakan kepada ibu bapaknya kan kebetulan kita juga tahu orang yang tidur ya. Ya, yang dipanggil juga ke pihak kepolisian kan keterangannya sudah diberikan ke pihak penyidik. Ya. Benar nggak? Nah, untuk benar ataupun tidak, mana yang benar dan salahnya, otomatis kan hanya penyidiknya yang tahu. Betul. Benar nggak? Karena saya punya keyakinan dengan profesionalisme yang dimiliki oleh kepolisian, hasil penyidikan itu dia akan mengambil sebuah kesimpulan. Kan seperti itu ya. Nah, kalau mungkin sampai saat ini belum bisa mengambil sebuah kesimpulan seperti apa, saya rasa kita harus lebih banyak memberikan ruang waktu ya kan kepada pihak penyidik lah, gitu kan. Tidak bisa tergesa-gesa atau nggak bisa diburu-buru juga, karena ini menyangkut hak asasi manusia juga kalau menurut saya. Banyak yang juga kan kita melihat sekarang ini yang bisa dikatakan salah tangkap kalau apa. Nah, justru dengan lamanya seperti ini sebenarnya adalah menunjukkan kehati-hatian pihak kepolisian dalam mengungkap kasus yang terjadi di Subang, karena ini bisa dikatakan kasus besar yang sudah bisa dikatakan kasus nasional, malah di internasional juga sekarang sudah tahu ya, karena banyak media massa seperti itu Bang Fred ini. Bagaimana nih apa yang saya jelaskan, apakah cukup? Intinya sekali lagi kita abaikan saja berita-berita yang di luar yang simpang siur ya. Terkait Danu seperti ini dan seperti itu gitu kan ya. Jadi kita fokus aja terhadap nanti hasil penyidikan pihak kepolisian, karena memang institusi inilah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan ini yang benar, ini yang salah, seperti itu loh. Gimana, setuju tidak? Setuju, Bang Heri. Jadi intinya bahwa Bang Heri, kalau saya lihat ya, Bang Heri tidak mau menjawab secara apa yang saya tanyakan, tapi lebih kepada kita serahkan kepada penyidik, karena ini semua sudah ada di penyidik, itu Bang Heri ya? Betul, karena kita kan tahu apa yang disampaikan oleh saudara Danu, dalam hal ini kliennya kliennya Pak Ahmad Taufan ya. Kita tahu, terus kita juga mendengar kan barang itu juga tahu apa yang disampaikan oleh orang tuanya Danu tentang keberadaan Danu waktu itu. Nah, tidak terlepas itu benar ataupun salahnya, penyidik. Kita serahkan aja ke penyidik. Siap. Saya punya keyakinan dengan sekali lagi dengan profesionalisme yang dimiliki oleh penyidik dalam hal ini kepolisian negara Republik Indonesia, saya yakin akan mendapatkan sebuah hasil yang sesuai yang maksimal. Siap, saya setuju. Jadi gini pertanyaannya, sebelum saya mewakili beberapa yang memang masih menanyakan Kang Heri, jadi masih penasaran karena masing-masing pihak pernyataannya meyakinkan diri sendiri bahwa mereka yang benar, baik dari pihak Danum maupun dari pihak Piano. Masing-masing menyatakan bahwa benar keadaannya. Nah, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kang Heri betul, ini biar jadi konsumsi daripada kepolisian. Jadi kita serahkan, kita tunggu hasilnya, kita tunggu saja. Ya, karena sekali lagi ini sedikit lagi, ini juga hal penting menurut saya. Nah, misalkan tadi kan orang ada menerangkan tentang seperti ini terkait keterangan yang diberikan. Nah, tetapi kita semuanya juga perlu tahu bahwa
yang namanya setelah BAP itu proses penyidikan kan itu ditandatangani ya. Ya. Jadi hasil berita acara itu kan ditandatangani. Betul. Kalau mungkin sekarang sudah ada pengacara mungkin Lewat pengacara. ya kan seperti itu. Ya. Jadi itulah yang menurut pendapat saya yang saya tahu yang memenuhi pro justisia itu tadi, Ya. sehingga mempunyai memiliki unsur sudah memenuhi standar Betul. syarat gitu kan, seperti itu. Jadi yang opini-opini di luar kan walaupun bagaimana juga kan Danu yang tahu juga toh. Betul. Seperti apa dan bagaimana keterangan yang diberikan kepada penyidik gitu kan. Nah sekali lagi tidak terlepas itu benar ataupun salah ya, keterangan-keterangan seperti itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang menyampaikannya tersebut gitu loh Bang. Siap, kalau gitu saya sudah paham sekarang. Oke, terima kasih Kang Heri. Siap. Jadi ini bisa kita puas lah dengan jawabannya ya. Tapi jangan puas ya. Jangan puas lah. Jangan puas ya. Ah. Oke, baik. Kemudian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.